Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir kembali di kampus kita untuk melanjutkan perkuliahan kita hari ini. Apa kabar mahasiswa semuanya? Alhamdulillah. Tentang yang pertama nanti mahasiswa dapat mengetahui hakikat strategi pembelajaran, dan yang kedua mahasiswa dapat menerapkan berbagai strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dalam proses pembelajaran. Oke, sebelum kita lanjut ya materi kita, Ibu mau ice breaking dulu ya supaya tetap semangat belajarnya. Siap? Siap. Oke, coba semuanya berdiri. Oke, semuanya ice breakingnya kita senam siang namanya ya. Senam siang, ikuti gerakan yang ada di video, gitu ya. Oke, sudah siap? Siap. Diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, harus semangat semuanya. Putar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sudah? Oke, silakan duduk kembali. Panas? Sudah panas? Sudah semangat lagi tuh melanjutkan perkuliahannya? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Kita kembali lagi ke PPT kita, materi kita. Oke, jadi kesepakatan kelas sebelum kita melanjutkan, yang pertama, aktif selama sesi berlangsung. Bisa? Bisa. Oke, yang kedua, menghargai setiap pendapat, baik itu dari mahasiswa, sesama mahasiswa, maupun dari dosennya. Bisa? Bisa. Oke, berikutnya yang ketiga, menonaktifkan ya suara handphonenya masing-masing. Sudah? Bisa. Oke. Yang keempat, meminta izin ketika ingin berbicara ya supaya semuanya bisa berbicara. Jadi tidak ada yang bicaranya di belakang ya, kita saling mendengarkan. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan sampai akhir sehingga mendapat manfaat dari kegiatan hari ini, perkuliahan kita hari ini. Bisa? Bisa. Semangat? Semangat. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Ibu mau kita mulai dari diri kita masing-masing dulu. Apa sih yang sudah kita ketahui mengenai apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang strategi pembelajaran? Yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari strategi pembelajaran? Jadi ini adalah pertanyaan pemantik atau pertanyaan menggali sejauh mana pengetahuan kalian tentang strategi pembelajaran. Oke, silakan ditulis di sticky note-nya. Ibu kasih waktu 1 menit. Sudah dapat sticky note semua? Sudah, Bu. Yang sudah, silakan ditempel di depan. Jawabannya. Iya, jawabannya ditempel di sini. Boleh. Oke, silakan. Yang sudah boleh ditempel di depan.
strategi pembelajaran. Ada? Oke, silakan. Ramadan. Strategi pembelajaran yang ada dengan cara kita belajar. Menguasai cara kita menguasai pembelajaran. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ramadan. Ada lagi? Silakan. Oke, silakan Irfan. Strategi pembelajaran adalah cara atau langkah-langkah kita dalam memulai proses pembelajaran. Langkah-langkah dan cara kita dalam memulai proses pembelajaran. Tadi pun beri kasih top sama Ramadan. Jadi kasih gini, kasih T, kasih O, kasih P. Top. Sekali lagi, kasih berkali-kali. Terangkan. Kasih T, kasih O, kasih P. Sekali lagi, berkali-kali. Mantap ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ada tadi cara atau langkah-langkah dalam pembelajaran. Kalau yang pertanyaan kedua, mengapa kita perlu mempelajari strategi pembelajaran? Oke, silakan. Mengapa kita perlu mempelajari strategi pembelajaran? Karena tanpa ada strategi maka pembelajaran tidak akan berlangsung. Oke, tanpa adanya strategi maka pembelajaran tidak akan berlangsung. Oke, kasih T, kasih O, kasih P. Sekali lagi, berkali-kali. Oke, ada lagi, satu lagi. Mengapa kita perlu mempelajari strategi? Kalau kalian di rumah, strateginya supaya bisa bangun pagi hari ini karena UAS, apa yang dilakukan? Hidupkan alarm. Apalagi? Tidur cepat. Tidur cepat. Apalagi? Tidak bergadang. Nah itu ya. Jadi sama juga halnya dengan strategi dalam pembelajaran. Itu adalah bagaimana trik kita, langkah-langkah yang kita lakukan dalam mengajar agar apa yang kita ajarkan itu bisa tersampaikan kepada siswa. Jadi itu dia mengapa kita perlu mengetahui strategi pembelajaran. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Oke, di sini ada konsep dan prinsip belajar dan pembelajaran. Ada kata belajar, ada kata pembelajaran. Apa bedanya? Belajar sama pembelajaran. Belajar, tahu belajar? Apa itu belajar? Kalau seseorang itu dikatakan belajar, apa tandanya? Sedang mengerjakan sesuatu. Sedang mengerjakan sesuatu. Ada lagi? Apa? Adanya proses. Apa lagi? Ada tanya jawab. Oke. Belah sini yang jawab. Seseorang dikatakan, kalau kamu dikatakan sudah belajar, kamu apa? Tandanya kamu sudah belajar apa? Paham tentang materi itu. Ada enggak perubahan tingkah laku? Ada ya, yang darinya tadi tidak tahu menjadi tahu. Contohnya praktek ibadah, tadi kan kita nggak tahu, prakteknya sekarang sudah tahu. Itu berarti ada perubahan tingkah laku. Kalau pembelajaran Proses yang terjadi di dalam kelas. proses yang terjadi di dalam kelas. Boleh nggak di luar kelas? Boleh. Bagus ya jawabannya, proses. Jadi pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas, tapi juga bisa terjadi di luar kelas. Jadi ini dia. Jadi konsep belajar itu ada proses. Ini sudah tertulis ya, ada proses. Berarti ada kegiatan yang dilakukan. Jadi seseorang dikatakan belajar kalau ada proses yang dia lakukan. Yang kedua, perubahan perilaku. Ya, jadi kalau seseorang belajar ada perubahan perilaku. Jadi kalau kalian selama ini belajar tidak ada perubahan dan peningkatan kapasitas dari ilmu pengetahuannya, berarti belum belajar. Jadi selama ini hanya duduk diam mendengar. Jadi harus ada perubahan. Dulu waktu saat sebelum masuk kuliah kalian pasti belum tahu apa sih strategi, apa KD ya dalam pembelajaran. Sekarang setelah belajar, sekarang sudah semester 3, banyak nggak yang diketahui? Jadi kan berarti ada proses yang terjadi, ada perubahan yang terjadi. Terus yang ketiga ada pengalaman. Jadi kalau nanti buat proses belajar harus ada pengalaman. Pengalamannya apa? Ada kegiatan dalam belajar. Jadi jangan hanya seperti ini duduk di situ lalu gurunya di depan berbicara, gitu. Tapi tidak ada pengalaman yang dilakukan. Tadi kalian sebelum memulai sudah ada pengalaman belum? Apa pengalamannya tadi dari awal belajar kita mulai tadi? Ice breaking ya, pengalaman dalam ice breaking. Tadi ice breakingnya joget tentang bertepuk tangan. Terus ada lagi pengalaman belajarnya yang kedua? Menjawab. Iya, menulis jawaban lalu menempelnya. Itu apakah
masuk pengalaman? Pengalaman. Iya, pengalaman berarti ada kegiatan, ada proses. Gitu. Jadi sama ya. Terus yang berikutnya ini adalah prinsip dalam belajar, ada motivasi. Makanya dalam proses pembelajaran, bagaimana sih kita meningkatkan motivasi siswa supaya mau belajar? Yang tadinya dari rumah, loyo, lemah, lesu gitu ya, bad mood gitu. Nyampe di sini kita bangkitkan motivasi siswa kita agar semangat belajar. Salah satunya tadi dengan ice breaking. Ibu tahu nih udah siang nih ya, udah pada lapar gitu ya, capek mikir baru selesai UAS gitu ya. Jadi di ice breaking dulu supaya fokusnya tertuju ke kegiatan hari ini. Gitu. Terus berikutnya ada perhatian, itu juga menarik perhatian baik siswa maupun mahasiswa. Terus ada kegiatan, aktivitas, ada balikan. Balikan itu perlu, balikan apa yang kita sampaikan masuk sama orang itu. Terus yang kelima ada perbedaan individu. Maksudnya perbedaan individu apa? Iya, kemampuan setiap siswa itu berbeda. Beda. Dalam satu kelas ini ada yang kemampuannya bisa dalam berbahasa. Ya, maksudnya bertanya, menjawab. Ada yang kemampuannya dalam hal menulis misalnya gitu. Kalau menyampaikan kurang gitu. Nah, sama seperti itu juga siswa di sekolah. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Nanti kalau mau bertanya silakan. Oke, kita lanjutkan di sini pembelajaran mandiri. Di sini ada kasus atau sebuah masalah. Jadi di sini seorang guru kelas 1 SD dalam pembelajaran siswa dengan materi tolong menolong melakukan dengan cara berikut. Jadi ini suatu kegiatan pembelajaran ya di kelas. Setelah guru menjelaskan tujuan atau kemampuan yang diharapkan yang dikuasai oleh siswa serta kegiatan-kegiatan yang harus diperankan siswa, guru mengelompokkan siswa menjadi 4 kelompok. Selanjutnya, guru membimbingnya. Setelah kegiatan bermain peran selesai, gitu ya, lalu mereka melakukan kegiatan memerankan kegiatan tolong menolong. Karena ini temanya tadi tolong menolong, gitu ya. Lalu setelah itu guru bersama siswa melakukan tanya jawab tentang kegiatan yang baru berlangsung serta manfaat kegiatan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa dibaca juga ya. Kalau misalnya kurang jelas yang sudah Ibu bacakan, sudah? Boleh dibaca ulang? Oke. Jadi dari kasus ini Ibu minta berkelompok berdua mendiskusikan, cara mendiskusikannya ke teman sebelahnya aja. Ya, kalau di sini ganjil, di sini bertiga, di sini berdua. Ya, jadi yang berdua-dua silakan. Ini juga ya. Jadi sekarang didiskusikan. Yang pertama, dari masalah ini tentukan apa sih pendekatan yang digunakan guru dalam mengajar. Terus yang kedua, strategi apa yang digunakan. Yang ketiga, metode apa yang digunakan guru dalam kasus pembelajaran ini. Bisa? Kurang semangat bisa? Bisa. Oke, silakan diskusi dengan teman sebelahnya. Apa tadi Ibu? Tulis di sticky note-nya. Nanti bisa dikumpulkan. Oke. Ada 3 tadi apa yang pertama? Strategi. Yang kedua? Pendekatan. Yang ketiga? Metode. Silakan. Jadi ada 3. Kamu tinggal nulis strateginya ini, metodenya ini, pendekatannya ini. Waktunya 2 menit saja. Ya, ada yang bertanya? Sudah selesai? Alhamdulillah. Kita tunggu, masih ada waktu 1 menit lagi. Yang pertama, tentukan dari kasus ini apa strategi pembelajarannya. Yang kedua, apa pendekatannya. Yang ketiga, apa metode. Pendekatan, strategi, dan Oke, sudah? Oke, sudah ya? Sudah selesai ya? Nah,
disimpan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya dulu. Jadi nanti mahasiswa bisa menentukan jawabannya sudah benar atau belum. Ya, silakan disimpan. Oke, kita lanjut dulu. Oke, sekarang kita ke apa sih perbedaannya dari pendekatan, strategi sama metode. Masih bingung kan? Atau sudah bisa? Ada tahu? Nah, oke, jawabannya disimpan dulu yang tadi. Kita lanjutkan dulu. Oke, ini kasus yang kedua. Ini jawabannya sudah ada. Mungkin ini tulisannya agak buram ya. Oke, yang di sini Ibu baca yang di buku saja karena yang di sini agak nggak kelihatan. Tapi bisa dibaca ya, Ibu bacakan. Ibu Tuti Rosiana, guru kelas 5 suatu sekolah dasar, pada suatu hari mengajar mata pelajaran sains ya dengan topik perambatan panas. Tahu perambatan panas? Kalau ini besi, Ibu bakar pakai api, panas nggak tangan Ibu? Nah, kalau Ibu pakai kayu, kayunya yang terbakar. Perpindahan antara panas api ke tangan Ibu itu namanya apa? Perambatan panas. Nah, jadi itu materi yang diajarkan di kelas Bu Tuti. Setelah semua siswa duduk dengan tertib pada tempatnya masing-masing dan berdoa, Bu Guru Tuti memberikan penjelasan singkat tentang topik perambatan panas tadi. Kompetensi yang diharapkan dan prosedur pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, siswa diminta menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan yang sebelumnya telah disediakan guru. Lalu di bawah bimbingan guru, setiap kelompok dengan penuh perhatian melakukan percobaan tentang perambatan panas. Setiap kelompok mencatat setiap peristiwa yang mereka amati dengan dipadu pertanyaan-pertanyaan yang tercantum pada lembar kerja siswa atau modul. Oke, berikutnya. Selanjutnya, setelah selesai, Bu Tuti meminta setiap siswa melaporkan hasil pengamatannya. Hasil diskusi kelompok masing-masing, setiap kelompok memberi laporan. Anggota kelompok lain diminta untuk memberikan tanggapan. Setelah semua kelompok memberi laporan, Bu Tuti meminta pada siswa untuk mengambil kesimpulan dari kegiatan percobaan yang sudah mereka lakukan. Lalu Bu Tuti menuliskan pada papan tulis tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Kegiatan tersebut diakhiri dengan mengidentifikasi jenis-jenis peralatan ramah dan peralatan lingkungan, peralatan rumah dan peralatan di lingkungan sekitar siswa yang dapat digunakan dalam prinsip-prinsip perambatan panas melalui tanya jawab. Sebagai tugas terstruktur, Bu Tuti meminta setiap siswa membaca uraian tentang perambatan panas. Oke, ini ceritanya. Dari proses pembelajaran kasus ini, apa pendekatan yang dilakukan? Ada yang tahu? Kalau yang tadi jawabannya nanti kamu tentukan sendiri dari kasus yang kedua ini. Apa kira-kira pendekatan yang digunakan? Tanya jawab. Pendekatan. Oke. Diskusi, tanya jawab. Ada lagi? Tadi kan ada tuh, udah dibaca kan? Apa aja tadi mereka melakukan? Ada percobaan. Apa lagi? Ada apa lagi tampil maju ke depan? Ada presentasi. Ada apa lagi? Tanya jawab. Dari kegiatan yang tadi. Bisa dibaca nih ya, agak buram ya. Ada lagi? Menyimpulkan. Menyimpulkan. Tadi perorangan belajarnya atau per kelompok? Kelompok. Berkelompok. Kalau berkelompok itu namanya apa? Pendekatan. Diskusi. Ya, diskusi dalam kelompok. Kalau belajar dalam kelompok itu apa namanya? Tugas kelompok yang lain. Belajar dalam berkelompok itu apa namanya? Ya sih, musyawarah ya. Kooperatif gitu ya. Apa kolaborasi juga bisa dikatakan seperti itu. Oke, jadi di pendekatan itu di sini yang paling banyak berkegiatan dari belajar Bu Tuti tadi siswa atau gurunya? Siswa. Mengapa kalian sebut siswa yang banyak kegiatannya? Gurunya tadi di awal apa dia? Mengarahkan. Cuman menyampaikan tujuan pembelajaran, mengarahkan kegiatan. Siswanya apa kegiatan siswanya? Berdiskusi, melakukan percobaan, presentasi, menyimpulkan. Berarti yang lebih banyak melakukan kegiatan dalam belajar siswa atau guru? Siswa. Kalau dalam proses pembelajaran yang lebih banyak
melakukan kegiatan adalah guru, itu namanya pendekatannya adalah berpusat pada guru atau teacher center. Kalau kegiatan pembelajarannya lebih banyak dilakukan oleh siswa, itu namanya adalah proses pembelajarannya, pendekatannya adalah berpusat pada siswa atau student center. Jadi pendekatan itu ada dua dalam proses pembelajaran, pendekatan kepada siswa atau kepada guru. Oke, sudah tahu ya pendekatan ya? Nah, jadi pendekatan itu ada dua, pendekatan yang berpusat pada siswa dan pendekatan yang berpusat pada guru. Sekarang coba dilihat jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Sudah benar atau belum jawabannya? Hampir. Hampir. Oke, ada yang salah? Ada yang salah? Oke, sudah ya. Jadi diperiksa dua, itu adalah strateginya lagi. Kalau tadi pendekatan sudah tahu ya. Coba diulang, pendekatan ada berapa? Dua. Ada dua. Yang pertama berpusat pada guru, yang kedua berpusat pada siswa atau murid. Oke, kita lanjut ke strategi. Oke, strategi. Strategi ini adalah lebih kepada mengarah kegiatan proses yang dilakukan. Tadi kan kita sudah menentukan nih bahwa kegiatan yang dilakukan Bu Tuti ini pembelajarannya berpusat pada siswa. Supaya siswa melakukan kegiatan dalam pembelajaran, strategi apa yang kita lakukan supaya siswanya banyak kegiatan? Tadi ngapain aja Bu Tutinya? Ada diskusi, berkelompok, apa lagi? Tanya jawab. Jadi kalau dia berkelompok dalam melakukan percobaan, itu termasuk strategi pembelajaran apa? Diskusi. Iya, strategi pembelajaran kooperatif. Dia berkelompok, dia melakukan percobaan. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ya pengertiannya. Jadi di sini ada pendekatan menurut Johnny tahun 1992. Jadi pendekatan adalah cara umum dalam memandang permasalahan atau topik atau objek kajian. Jadi tadi itu sudah yang disampaikan ada dua, pendekatan kepada guru atau teacher center, pendekatan berpusat pada siswa atau student center. Kalau strategi, ini masih menurut Joni tahun 1992, adalah strategi itu ilmu atau kiat dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan tadi. Jadi di sini Dimianti dan Sugiono juga menyampaikan bahwa kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek komponen ya pembentuk sistem pembelajaran. Jadi di sini memilih dan menetapkan dan memutuskan komponen pembelajaran yang perlu kita lakukan. Jadi kita sudah menentukan pendekatannya kepada siswa, lalu kita lanjutkan lagi kalau pendekatan pada siswa, apa yang harus strategi kita pilih. Jadi strategi yang dilakukan Bu Tuti adalah kooperatif, ya strategi pembelajaran kooperatif. Jadi dia berkelompok, bekerja bersama-sama. Oke, ini kayaknya masih ngantuk ya. Coba semuanya apa ya? Tepuk semangat. Semangat. Jadi sudah bisa menentukan kembali strategi yang tadi, tugas yang pertama, periksa masing-masing. Sudah? Oke, lalu yang terakhir, yang ketiga adalah metode. Tadi Bu Tuti sudah memilih pendekatannya berpusat pada siswa. Yang kedua, karena berpusat pada siswa, dia memilih strateginya kooperatif. Dalam kegiatan kooperatif itu, metode, ya cara yang dilakukan supaya anak bekerja sama ya kooperatif. Apa yang dilakukannya tadi? Bu Tuti. Iya, berkelompok ngapain aja? Ada diskusi, apalagi? Ada presentasi, tanya jawab, apalagi tadi? Melakukan tadi dia melakukan beberapa kegiatan. Melakukan apa? Penelitian. Melakukan percobaan. Nggak lupa ya. Jadi itu dia. Jadi kalau kita sudah milih pendekatannya kepada siswa, lalu kita pilih strateginya kooperatif, lalu metode yang kita gunakan supaya dia berkooperatif bekerja sama-sama apa? Itu tadi ada diskusi, lalu ada tanya jawab, ada apa lagi tadi? Ada melakukan percobaan.
kalau dalam kegiatan pembelajaran itu kita bisa lebih dari satu metode yang digunakan. Jadi caranya supaya sampai. Jadi di sini metode itu bahasa Inggrisnya method itu cara. Ya, metode itu cara yang digunakan guru dalam pembelajaran. Jadi ini lebih kepada peran guru. Apa yang harus dilakukan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang terakhir, faktor-faktor yang penentu dalam pemilihan strategi. Jadi sebelum kita menentukan strategi pembelajarannya, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, tujuan pembelajarannya apa? Yang kedua, bahan pelajarannya atau materi ajarnya apa? Yang ketiga, siswa itu diperhatikan. Kalau di kelas kita itu siswanya aktif, suka bekerja berkelompok, berarti boleh kita buat kegiatan atau strategi pembelajaran kooperatif. Kalau anak kita di kelas itu rata-rata, misalnya rata-rata di kelas ini Bu, anaknya itu pendiam, gitu ya, lebih suka kerjanya mandiri. Apa yang kita buat strateginya? Berarti pembelajaran ya individu masing-masing, ya bisa kegiatannya itu PBL ya, problem based learning masing-masing siswa. Terus yang berikutnya guru juga perlu diperhatikan. Kita sebagai guru harus memperhatikan kalau kita tidak paham dengan strategi pembelajaran itu tidak usah gunakan. Nanti kita sendiri yang bingung. Itu perlu. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana, alat kegiatan. Kalau kita mau mengajarkan pakai media infocus, harus dilihat dulu di sekolah punya infocus nggak, di sekolah ada listrik nggak. Kita kan nggak tahu, karena kita sekarang di Pekanbaru listrik itu ada aja ya. Tapi kalau kita di daerah, itu kadang listrik hanya hidup saat malam, gitu. Ada bahkan kadang nggak punya infocus di sekolah, nah, kan sia-sia gitu. Jadi itu perlu diperhatikan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jadi dari kasus yang pertama tadi sudah tahu apa yang digunakan yang ini, yang pertama tadi. Oke, yang ini. Jadi apa pendekatan yang dilakukan oleh ini siapa sih nama ibunya? Nggak ada ya? Yang ini, kasus yang ini. Oke, yang kasus pertama ini. Jadi apa pendekatan yang digunakan? Student center. Strategi apa yang digunakan? Kolaboratif. Boleh. Ada ya? Kooperatif. Metode apa yang digunakan? Diskusi. Apa lagi? Tanya jawab dan satu lagi ini bermain peran. Karena kan dia ada bermain peran tolong menolong tadi. Oke, berarti dari sini sudah paham ya apa perbedaan dari pendekatan, strategi dan metode. Sudah paham? Kurang semangat. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah, terakhir sebelum kita tutup, kita refleksi. Oke, siapa yang bisa menceritakan ke depan kesimpulan dari kegiatan perkuliahan kita hari ini? Silakan. Yang maju. Boleh, silakan. Satu perempuan, satu laki-laki. Yang perempuan dulu. Silakan. Yang apa sudah yang didapatkan hari ini? Cepat. Apa yang dapat saja? Pak, Dila. Maju sini. Iya, silakan Dila. Sini, Dila sebelah sini supaya masuk ke dalam kamera. Ini aja, Dila. Yang saya dapatkan dari pembelajaran ini yaitu apa saja itu konsep belajar dan prinsip-prinsip belajar. Oke, terus? Terus konsep belajar terdiri dari 3 yaitu proses, perubahan perilaku, sama pengalaman. Sedangkan prinsip belajar ada motivasi, perhatian, aktivitas, balikan dan perbedaan individu. Oke, sudah itu saja. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Satu lagi yang laki-laki. Silakan, Ramadan. Tentang pendekatan. Boleh maju. Silakan maju dulu, Ramadan. Baik, pendekatan pembelajaran itu menurut Joni
pada tahun 1992 adalah cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Pendekatan pembelajaran, cara memandang terhadap pembelajaran ada dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Ramadan. Oke, untuk kita semuanya kasih T, kasih O, kasih P. Sekali lagi. Berkali-kali. Oke, alhamdulillah. Jadi ini ya, hari ini kita sudah mengetahui perbedaan dari strategi pendekatan dalam pembelajaran. Jadi pendekatan ada berapa tadi? Ada yang pertama pendekatan berpusat pada guru dan yang kedua pada murid. Lalu strategi kita adalah model atau kegiatan apa yang kita pilih dalam proses pembelajaran. Sedangkan yang ketiga tadi ada strategi dan metode-metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sebelum kita memilih strategi, pendekatan dan metode, yang perlu kita perhatikan, yang pertama siapa yang perlu diperhatikan? Siswanya. Lalu yang kedua guru. Yang ketiga sarana, dan yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran serta materi pembelajaran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak. Oke, terima kasih untuk perkuliahan kita hari ini. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Sehat selalu, jangan bosan-bosan untuk belajar ya, walaupun ini hari terakhir ya. Tetap belajar, semangat. Mudah-mudahan nanti di semester baru, semester 4 lagi ya, masuk makin lebih semangat belajarnya. Oke, sama-sama kita ucapkan hamdalah.